Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir bin Umar, pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran Darul Furqan Kudus, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama selalu kita panjatkan syukur kepada Allah atas anugerah, berbagai macam anugerah yang selalu diberikan kepada kita semua. Dan juga tidak lupa selalu kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita masuk kepada surat yang ke-28 daripada surah-surah Al-Quran. As-samin wal ishrun min suwaril Quran, suratul Qasas, Makiyah, wa ayatuha thamanun wa thamanun. Yang ke-28 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu Makiyah, diturunkan kepada baginda Rasul sewaktu beliau masih berada di Mekah. Dan ayat-ayatnya surat Al-Qasas itu berjumlah 88 ayat. Al-Qasas artinya adalah kisah. Ayat-ayat yang terkandung di dalam surat ini banyak menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu, menceritakan tentang para rasul-rasul Allah, dan menceritakan tentang orang-orang yang menentang rasul-rasul Allah. Dan di dalam surat Al-Qasas ini pula banyak petunjuk, arahan-arahan dari Allah kepada kita semua untuk menjalani kehidupan ini agar tidak tersesat, agar kita bisa menjalani jalan yang lurus yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak kisah yang ada dalam surat Al-Qasas ini, kita ambil satu kisah, yaitu ayat 78, ayat 76 seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin qala innama utituhu ala ilmin indi ila akhir. Kita ambil cerita dalam surat ini adalah tentang Qarun. Semuaan tahu lawan Qarun ini, sampai-sampai ada istilah harta Qarun. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Qarun itu adalah kaum Nabi Musa. Satu masa dengan Nabi Musa.
Menurut beberapa ahli hadis menceritakan bahwa Qarun ini sepupu sekali dengan Nabi Musa. Ibnu Ammi, anak ulih paman Nabi Musa. Anak paman sepupu sekali. Dan Qarun ini termasuk minas sab'in alladzina ikhtarahumullah li sama'i kalami. Qarun termasuk 70 orang yang terpilih untuk mendengar kalam Allah bersama Nabi Musa. Dan Qarun ini orang yang sangat alim dengan Taurat. Dan Qarun orang yang sangat tampan, sangat gagah, sehingga daripada ketampanan Qarun itu dia digelar Al-Munawwar, orang yang wajahnya berseri-seri, munawwar. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim, maka Qarun ini takabbur atas Nabi Musa dan umatnya. Qarun dengki kepada Nabi Musa. Qarun zalim kepada Nabi Musa dan kepada umat kaum Nabi Musa yang lainnya. Fabagha alaihim. Qarun takabbur. Dikenai zakat, Qarun kada mau bayar zakat. Padahal zakat zaman Nabi Musa itu 1/1000. Kalau kita bisi duit 1.000 rupiah, serupiah zakatnya. Kalau kita bisi harta 1.000 dinar, sedinar zakatnya. Sedikit bana zakatnya. Tapi Qarun oleh karena kebanyakan bisi harta, banyak juga zakatnya, kada mau. Bahkan Qarun mengatakan bahwa kalau kayak itu caranya, Musa ini bukan rasul tapi perampok. Fabagha alaihim. Bahkan Qarun memfitnah Nabi Musa bahwa Nabi Musa melakukan perzinahan dengan seorang perempuan. Macam-macam tingkah laku Qarun ini. Fabagha alaihim. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami berikan, kata Allah, Qarun itu daripada perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya itu sungguh berat menanggungnya oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Kuncinya aja berpuluh-puluh hanya kau menanggung daripada banyaknya bisi kunci. Kunci perbendaharaan, kunci gudang duit, kunci gudang emas, kunci gudang perak, kunci gudang macam-macam. Amun dikumpulkan kunci Qarun itu diangkat oleh orang 10, kada kalau mengangkat. Idza qala lahu qaumuhu, ketika berkata bagi Qarun qaumuhu, kaumnya. Menurut sebagian ahli tafsir maksudnya kaumuhu ini adalah Musa alaihi salam, Nabi Musa. Kata Nabi Musa kepada Qarun, wahai Qarun, la tafrah, kamu jangan cungkak, kamu jangan sombong, jangan angkuh. Innallaha la yuhibbul farihin, Allah tidak cinta, Allah tidak suka kepada orang-orang yang angkuh. Yang kedua nasihatnya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, tuntutlah, carilah pada harta-harta yang diberikan Allah itu untuk akhirat. Harta yang diberikan Allah itu gunakan untuk akhirat. Yang ketiga, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan bagian engkau dari dunia ini untuk beribadah, beramal saleh. Yang keempat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wahai Qarun, berbuat baiklah engkau kepada makhluk Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Yang kelima, wala tabghil fasada fil ard, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi.
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Setelah Musa alaihi salam memberikan nasihat kepada Qarun, apa jawab Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini kaya, kata Qarun, karena kecerdikanku. Aku ini kaya karena aku punya ilmu, bukan karena anugerah Allah semata. Ini Qarun ngarannya punya sifat ujub. Dia lupa bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Dia kadang menganggap bahwa harta benda yang sangat banyak itu adalah pemberian Allah, tapi berkat dari usahanya, daripada pikirannya, daripada kecerdikannya, lalu dia menjadi orang yang kaya. Akhirnya fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana fi'atu yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Akhirnya kami tenggelamkan Qarun ke dalam bumi. Begitu seluruh harta-hartanya pun ditenggelamkan juga ke dalam bumi. Dan tidak ada orang yang bisa menolong dia selain daripada Allah. Dan tidaklah dia orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai sekarang Qarun masih hidup dan masih terus turun ke dalam bumi. Menurut sebagian ulama hadis mengatakan bahwa kalau nantinya Qarun itu sampai ke dasar bumi, kiamat. Jadi sementara belum kiamat, tiap hari Qarun itu terus masuk di dalam bumi. Nah, fa khasabna bihi wa bidarihil ardh. Para muhibbin rahimakumullah. Dari kisah Qarun ini, apa yang bisa kita ambil faidah? Dari kisah Qarun ini kita melihat itulah contoh orang kaya, contoh orang sugih yang tidak beradab dengan adab agama, sehingga akhirnya harta benda mencelakakan dia baik di dalam dunia apalagi dalam akhirat. Apabila orang-orang kaya itu beradab dengan adab agama, maka dia akan selamat daripada gulungan Qarun nanti di hari kiamat. Orang-orang kaya yang tidak beradab dengan adab agama, dia di akhirat akan dihalau bersama dengan Qarun. Apa adab-adab orang kaya supaya jangan tak kumpul lawan Qarun di akhirat kahina? Oleh para ulama-ulama disimpulkan ada 10 hal yang perlu orang-orang kaya itu mengetahuinya dan mengamalkannya. Pertama, yang mesti dilakukan oleh orang kaya adalah ayyufattisha amwalahu, bahwa dia memeriksa harta-hartanya. Memeriksa harta-hartanya. Mengapa diperiksa? In kana biha min nahwi ghasbin aw khiyanatin aw talbisin aw naqsi ujratin aw riba falyaruddaha ila sahibiha aw ila warithiha. Periksa harta-harta yang ada. Jika ada pada harta-harta itu hasil rampasan, jika ada pada harta itu ada hasil khianat, membunguli orang, menipu orang, jika ada pada harta itu hak-hak yang belum terbayar daripada upah-upah karyawan atau buruh, atau ada pada harta itu hasil daripada bunga-bunga riba, dicek. Nah, kalau ada demikian, falyaruddaha ila sahibiha, bulikakan kepada ampunnya, serahkan kepada pemiliknya. Tugas pertama orang kaya kalau hendak selamat dunia akhirat itu.
ada bisi kambing 10 hikung. Ngatakan dulu nukar kambing ini duit di mana? Dulu pernah membungaakan duit. Lawan si Fulan bin Fulan aku pernah membungaakan, untungnya 1 juta. Bulikakan lawan Fulan tuh 1 juta kalau hendak selamat. Kalau kada terjerinting kena. Aku pernah menghutangi si Fulan itu 1 juta. Inya bayar tiap bulan 100.000 selama setahun. Berarti 200.000 aku riba dengan Fulan bin Fulan. Bulikakan 200.000. Nah duit ikam nah. Nang aku berbunga bahari aku sudah tobat kepada Allah. Kayak itu maka bulikakan. Si Fulan bin Fulan pernah dulu ku tipu, ku juali nang kada asli, ku bedahakan asli. Sehingga aku berhujung sekian rupiah. Datangi, dulu pernah aku menipu ikam nah, dan aku untung 5.000 rupiah. Nah duit ikam 5.000 rupiah aku minta ridha, minta halal lawan engkau. Dicek harta semuaan datang di mana. Ayyufattisha amwalah, dia periksa harta-hartanya. Oh ini harta hasil waktu ini. Ingatakan. Ini wajib hukumnya, bukan sunat kada. Wajib. Ini harta nang aku dahulu jadi pembakal. Mengurangi subsidi baras orang dikurangi, subsidi minyak gas orang dikurangi. Kembaliakan kepada penduduk. Ini pembakal situ mah. Baik sedikit, baik lapah dalam dunia, baik supan sedikit dalam dunia daripada menderita berkepanjangan di akhirat. Kada paparakan. Nah, yang kedua itu. Pertama dari yufattisha amwalah. Periksa dulu harta-harta. Mungkin banyak bisa harta, makin lapah pemeriksaannya. Dalam dunia aja lapah, apalagi di akhirat kayaknya diperiksa Tuhan makin lapah lagi. Yang kedua, ayu addiya haqqallah fiha min nahwi zakatin aw nadrin aw kafarah, bahwa dia menunaikan hak Allah pada hartanya itu daripada seumpama zakat atau nadar atau kafarat. Zakatku asa biasa saja lah kira-kira. Asa pas saja kah hitungan hartanya lawan zakat nang dikeluarkan atau kada. Nah dicek. Pernahkah aku bernazar nang belum terbayarkan? Adakah kafarat nang belum dilunasi? Ini sugih duitnya banyak bisi. Orang pakir kita kisahkan. Orang sugih. Tunaikan hak Allah. Ayu addiya haqqallah fiha, dia tunaikan hak Allah. Rasulullah bersabda, wa amma awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar fa amirun musallatun wa dhu asarin min malin la yuaddi haqqallah fi malih wa faqirun fakhur. Kata Rasulullah, ada 3 kelompok manusia yang segera masuk neraka. Pertama, pejabat yang zalim, lakas ke neraka. Kedua, orang sugih tapi kadang menunaikan hak Allah, zakat kada piris. Yang ketiga, orang miskin tapi angkuh. Bah, mana miskin angkuh pulang. Teliti zakat-zakat nang dahulu. Sugih mulai tahun berapa? Dulu miskin dulu, sugih mulai tahun 80 umpamanya sugih. Nah, aya apa zakat cucuk kada. Yang ketiga, orang-orang kaya itu adabnya supaya jangan berkawan karun mati. Ayya'tarifa fadlallah alaih. Dia mengakui ini semua adalah karunia Allah. Melihatnya bisa
hadangan banyak, ingat oh ini anugerah Allah. Lihat kabun banyak, ingat ini anugerah Allah. Lihat kendaraan bagus beisian, ingat ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kayak Karun tadi, kadi ingat anugerah Allah. Yang keempat, ayyashkurallah ala dzalik, bahwa dia bersyukur kepada Allah atas yang demikian, bi ayyasrifan ni'am ila mardatillah. Harta-harta yang ada ini disyukuri. Mensyukuri harta macam apa? Menggunakannya di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ayyulazimat tawadu, melazimi tawadu. Orang kaya ini tawadu. Rasulullah bersabda, tuba liman tawadha'a fi ghairi maskanah. Kata Rasulullah, surga bagi orang yang tawadu padahal dia tidak miskin. Sugih tapi tawadu, sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa tawadu adalah sifat yang sangat mulia dan sangat baik. Dan dia menjadi mulia dan sangat baik lagi bila yang tawadu itu orang yang kaya. Tawadu itu sudah bungas, tawadu sudah bagus. Bila orang kaya tawadu, makin bungas lagi, makin bagus lagi. Sombong sifat yang jelek, sombong sifat yang jahat. Alangkah jahatnya kalau sombong ini orangnya fakir. Sombong sudah kada baik, beandak di orang fakir makin kada baik lagi. Tawadu, orang kaya tawadu. Kada segan-segan bergaul lawan orang-orang miskin, makan sama-sama dengan karyawan, makan sama-sama dengan buruh, kada segan. Yang keenam, ayyasila rahimah, silaturahmi. Duit ada kula Samarinda, tulak ke Samarinda. Ada kula di Jambi, tulak ke Jambi. Ada kula di Sumatera, tulak ke Sumatera. Duit ada, sugih. Silaturahim. Yang ketujuh, ayyu'ina ala nawaibil haq wa dhabil hajat. Dia menolong orang-orang yang kena musibah, orang-orang yang berhajat. Ditolong. Jangan sampai orang minta, yang sampai orang mengemis. Yang kedelapan, ayyasuna bihi irdah, bahwa dia pelihara dengan kekayaannya itu pribadinya. Jaga pribadi dengan kekayaan. Jangan sampai kita mempertahankan kekayaan kita jadi disambati orang, jangan sampai. Hakun disambati orang asal jangan keluar duit. Nah itu yang artinya jangan sampai macam itu. Hakun disambati orang pemalar asal jangan keluar duit. Salah. Mestinya harta dijadikan Allah untuk menjaga pribadi, bukan pribadi untuk dikorbankan menjaga harta. Kesalahan itu. Ayyasuna bihi irdah. Yang kesembilan, wa ayyattasifa bis sakha, mesti bersifat dengan pemurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aktsarun humul aqallun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, orang-orang yang banyak harta itu di dunia, di akhirat paling sedikit amalnya. Al-aktsarun humul aqallun yaumal qiyamah. Orang yang banyak harta yang paling sedikit di hari kiamat amalnya. Illa man qala hakaza wa hakaza an yaminihi wa shimalihi wa qaddamihi wa khalfihi. Kecuali orang nang memapai duitna muka, belakang, kiri, kanan habis. Wa qalilum ma hum, kata Rasulullah, sedikit sekali mereka itu. Sedikit sekali mereka itu. Jiran muka dapat, jiran belakang jakat, jiran samping kanan dapat, samping kada jakat setahun sekali yang lebih pada jakat. Menghadang jakat pemetian orang tahun sekali. Yang terakhir, wa alla yastaghila an dzikrillah ta'ala.
Jangan sampai kekayaan itu menyibukkan dia daripada zikrillah. Jangan sampai gara-gara mau urus harta tak tinggal sembahyang berjamaah. Jangan sampai gara-gara mau urus harta kada tak turun ke pengajian. Jangan sampai mau urus harta sembahyang jadi tak tunda. Nah, itu rugi. Bila orang kaya itu 10 macam ini dapat dilaksanakannya, dia akan menjadi orang kaya asyakirin yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada Qarun. Ada hadis Rasulullah yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah wa qad jama'a amalan min haram wa anfaqahu fi haram fa yuqalu idhabu bihi ilan nar. Di akhirat kaina hari kiamat didatangkan kepada Allah seseorang yang seseorang ini berusaha dari harta yang haram, dia gunakan untuk haram. Lalu jar Tuhan, idhabu bihi ilan nar, bawa ke neraka. Tidak perlu dihisap lagi ini orang, bawa ke neraka. Wa yu'ta bi rajulin qad jama'a amalan min halalin wa anfaqahu fi haram. Datang lagi laki-laki yang dia mengumpulkan harta daripada yang halal. Lapa gawian memburu halal duitnya, menabang kayu, mengangkat kayu, menjual kayu, halal. Tapi dia gunakan dalam hal yang haram. Duitnya duit halal dipakai saganang haram. Menjadi Tuhan, idhabu bihi ilan nar, bawa dia ke neraka. Wa yu'ta bi rajulin qad jama'a amalan min haram wa anfaqahu fi halal. Ada orang datang lagi kepada Allah, dia dapat harta yang haram tapi digunakannya untuk yang halal. Duit korupsi bagi-bagi lawan rakyat, duit nang kada baik dibagi-bagi lawan rakyat. Kan halal tuh dibagi-bagi, tapi asalnya daripada nang haram. Jadi Tuhan, idhabu bihi ilan nar, bawa ke neraka orang ini. Idhabu bihi ilan nar. Wa yu'ta bi rajulin qad jama'a amalan min halalin wa anfaqahu fi halal. Didatangkan lagi seseorang yang dia berusaha harta dari jalan yang halal dan dia gunakan untuk yang halal. Nah, jerih payah nang halal, dia belanjakan untuk yang halal. Jadi Tuhan, keep, tunggu. Kalau langsung ke surga, kada, tunggu dulu. La'allaka qassarta fi talabi hadha bi syai'in mimma faradtu 'alaika min salatin lam tusalliha li waqtiha wa farratta bi syai'in min ruku'iha wa sujudiha wa wudu'iha. Jadi Tuhan, barangkali ikam waktu mencari harta yang halal itu ikam ada melalaikan satu keparduan sembahyang daripada waktunya. Engkau ada melalaikan kekurangan ruku dan sujudnya. Engkau kada biris wudunya. Fayaqul, jadi laki-laki tadi, la ya Rab, tidak hai Tuhanku. Kasabtu min halal, ulun mencari daripada yang halal. Wa anfaqtu fi halal, ulun gunakan pada yang halal. Walam udayyi syai'an mimma faradta alayya, dan ulun tidak pernah menyia-nyiakan apa yang kau fardukan atasku. Fayuqalu, jadi Tuhan, la'allaka ikhtalta bi hadzal mal bi syai'in min markab aw saubin bahaita bih. Barangkali kau sombong dengan harta itu. Barangkali kau angkuh dengan pakaian yang kau pakai, kendaraan yang kau kendarai. Fayaqul, dia berkata, la ya Rab, tidak hai Tuhan. Lam akhtal wa lam ubahi fi syai'. Ulun kada pernah sombong, kada pernah angkuh dengan harta kekayaan itu. Fayuqal, dikatakan lagi, la'allaka mana'ata haqqa ahadin amartuka an tu'tiyah min zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Barangkali kau pernah kada menghutangi orang yang hendak berhutang kepada engkau. Barangkali kau pernah kada memberi orang yang minta kepada engkau daripada keluarga engkau. Bila sambutan itu biris menjawab dengan baik, hanyar dimasukkan ke dalam surga. Inilah risiko orang yang kaya di dalam dunia ini. Akhirul anbiya dukhul al jannah Sulaiman alaihi salam.
Paling akhir Nabi masuk ke dalam surga Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Kebanyakan urusan. Kaya dan miskin kada kawa ditolak, itu ketentuan Allah. Kalau kita hendak dijadikan Allah orang kaya, kaulah kita kada mau, kada kawa. Duit di tangan atas bawah kiri kanan bersambur lawan kita. Kalau menolak kita kada kawa. Kalau kita ditakdirkan jadi orang kaya, tah malam katakan rumah ada ke barang tah malam dikatuk orang. Kalau kita takdir orang kaya kada kau menghindar. Cuma yang kita jaga adab orang kaya macam apa supaya jangan tergulung dengan karun tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dengan demikian bahwa kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ini tentang karun tadi merupakan pelajaran berharga, contoh bagi mereka yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kekayaan. Bagaimana caranya supaya nanti jangan sampai bersama-sama dengan karun dihalau ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan zahir dan batin untuk melalui jalan hidayah dan taufiknya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه